Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Asal kampus saya dari Universitas Hatansa Masiro dengan NIM 125241028. Baik, di sini saya akan membahas tentang studi kasus komprehensif terkait etika profesi audit yang ada pada bab 4. Nah, jadi perusahaan PT Nusantara Gemilang Tbk ini dia adalah sebuah mercusuar kesuksesan lanskap ekonomi digital yang ada di Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini tuh didirikan rintisan finansial teknologi. Nah, sedikit gambaran tentang kasus ini. Jadi kasus ini tuh menggambarkan tentang ujian nyata bagi integritas, independensi, profesionalisme bagi akuntan publik terkait perusahaan bisnis yang besar. Nah, jadi perusahaan DNG ini sedang menegosiasi akuisisi oleh perusahaan yang ada di Amerika Serikat, yaitu Nexus Corp. Nah, dia bergantung sangat besar pada hasil audit dan laba bersihnya. Nah, terus di kondisi ini juga auditor juga mengalami berbagai macam dilema etika. Terus juga si manajemen dari PT DNG-nya juga mengalami kasus kayak melebihkan pendapatan, terus tentang kepentingan keluarga. Ini tidak profesional atas pekerjaannya lah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas 10 isu dan 10 pertanyaan tentang dilema etika. Oke, yang pertama yang akan kita bahas terkait pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus. Yang pertama ada tentang dilema etis, tekanan anggaran, dan makan waktu. Jadi si auditornya ini yang bernama Andi Pratama, dia disuruh sama manajer PT DNG untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mencatat jam lemburnya gitu yang ada di dalam perusahaannya ini. Nah, ini melanggar integritas dan kompetensi profesional yang ada pada standar akuntansi. Nah, hal ini si Andi ini dianalisis harus menghadapi 2 pilihan. Nah, yang pertama dia menuruti perintah atasan, ya, demi efisiensi dan menegaskan standar profesional. Yang kedua, dia menuruti perintah tersebut tuh dari si manajernya, tapi dia dapat mengakibatkan prosedur auditnya ini tidak material dan berpotensi gagal mendeteksi salah saji material. Nah, seharusnya keputusan yang diambil oleh si Andi Pratama ini dia harus menolak perintah dari si manajernya yang tidak sesuai sama standar dan melaporkannya kepada partner auditnya. Nah, keputusan ini tuh menunjukkan integritas yang tinggi dan tanggung jawab profesional meskipun dia beresiko sama hubungan kerjanya. Nah, jadi yang kedua kita akan membahas tentang tekanan manajemen dalam pengakuan pendapatan. Nah, jadi CEO dan SFO DNG ini berupaya agar seluruh pendapatannya itu pendapatan tahunan itu diakui di muka gitu ya, bukan secara bertahap sesuai sama masa layanannya. Nah, jadi hal ini tuh bertentangan sama standar akuntansi PSAK 27 dan mengancam prinsip integritas auditor dan objektivitas auditor. Nah, tekanan ini tuh mengancam advokasi dan intimidasi karena auditor ini didorong untuk mendukung kepentingan manajemen gitu ya. Nah, si Budi Harsono ini sebagai ketua KAP ini harus menjelaskan dasar SAK yang benar gitu ya, menolak tekanan dan mendokumentasikan perbedaan pendapat. Nah, jika manajemen tetap kekeh gitu ya, si auditor wajib mempertimbangkan opini modifikasi dalam laporan audit. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang hubungan keluarga terhadap independensi. Jadi si Citra Lestari ini sebagai manajer audit adalah adik kandung dari Anton Lestari. Nah, ini tuh si Anton Lestari itu dia direktur pemasaran DNG. Hubungan ini menimbulkan ancaman kedekatan yang bisa disebut familiarity trait dan kepentingan pribadi terhadap independensi auditor. Nah, langkah pengamannya KAP harus segera menarik si Citra ini dari tim audit dan menggantinya dengan auditor lain yang independen. Selain itu, dilakukan review independen oleh partner berbeda untuk memastikan kualitas audit tetap objektif gitu.
Nah, untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang penyediaan jasa non-audit yang dilarang. Nah, jadi CCO dan SFO ini menawarkan proyek konsultasi desain sistem ERP dengan KAP. Dengan KAP setelah setelah akuisisinya ini selesai. Nah, tawaran ini tuh bertujuan agar si auditor itu luluh gitu ya. Nah, sedangkan penyediaan jasa konsultasi kepada klien audit ini, emiten ini melanggar KEPAP seksi 600 dan peraturan OJK karena auditor menilai pekerjaannya sendiri gitu. Dalam kasus ini, komite gagal menjalankan fungsi tersebut. Nah, untuk poin pembahasan yang kelima, tentang ketergantungan nilai fee dan imbalan jasa yang belum dibayar. Nah, jadi KAP terpercaya dan rekannya ini menghadapi dua masalah serius ya. Terkait fee audit sebelumnya itu belum dibayar dengan DNG. Terus si DNG-nya juga menyumbang 25% dari total pendapatan auditnya ke kantor cabang. Nah, hal ini nih yang menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi. Seharusnya KAP ini menunda dulu perikatan auditnya sampai seluruh fee tahun lalu selesai. Terus selain itu juga kantor pusat juga perlu mengevaluasi ketergantungan penawaran pendapatan pada suatu klien gitu, karena dapat mempengaruhi objektivitas auditor gitu. Untuk poin yang keenam terkait penawaran pekerjaan kepada si auditor. Nah, jadi si Sinta Dewi ini, CEO dari DNG ini menawarkan pekerjaan kepada si Andi Pratama selaku junior auditor dan meminta informasi tentang area fokus audit gitu. Istilahnya mah kayak si Andi ini disogok gitu ya, disuap buat ngasih info gitu. Nah, hal ini tuh melanggar prinsip kerahasiaan seksi 114 dan mengancam independensi seksi 524. Nah, di sini Andi tidak boleh memberitahu informasi gitu ya. Memberi informasi audit internal gitu kepada pihak klien. Nah, setelah menawarkan tawaran tersebut, nah ia tuh wajib melaporkan sama partnernya. Jadi si Andi tuh harus, kalau udah dapet tawaran kayak gitu tuh harus dilaporin gitu sama si partner auditnya, dan dikeluarkan sementara dulu gitu dari tim audit ya. Tujuannya itu untuk menghindari kepentingan konflik pribadi. Nah, oke, untuk poin yang ketujuh itu tentang kegagalan komite ya. Jadi komite audit DNG ini bersikap pasif. Dia ini tidak terlalu memahami isu teknisi akuntansi gitu. Dia hanya menyetujui pendapat manajemen tanpa penelaahan mendalam gitu. Nah, tindakan ini bertentangan dengan PJOK nomor 55/2015 tentang komite audit yang mengharuskan komite ini melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan efektivitas audit. Nah, tim audit ini harus berkomunikasi langsung dengan komite gitu tanpa melalui manajemen untuk memastikan tata kelola yang baik dan menjaga independensi audit. Nah, jadi untuk poin yang ke-8 ini kita akan membahas tentang kompetensi profesional dan skeptisme. Nah, jadi si Citra Lestari ini selaku manajer auditor, nah dia ini ingin mengurangi prosedur audit gitu ya. Nah, ini melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, ini ada di dalam seksi 113 dan melemahnya skeptisme profesional auditor. Nah, efisiensi waktu dan tekanan anggaran ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas audit gitu. Apabila dia nih salah saji, maka materialnya tidak terdeteksi gitu akibat pengurangan prosedur. Nah, KAP ini dapat dikenakan sanksi profesional dan hukum, termasuk pencabutan izin emitmen oleh OJK. Nah, untuk poin yang ke-9, kita akan membahas tentang tanggung jawab perikatan partner. Nah, sebagai partner perikatan, Budi Santoso ini memegang tanggung jawab penuh atas kepatuhan, etika dan kualitas auditnya. Nah, tanggung jawabnya yaitu
Pertama, menjamin independensi seluruh tim audit. Yang kedua, menegakkan standar etika meskipun ada tekanan dari klien. Yang ketiga, menolak jasa non-audit yang dilarang. Nah, yang keempat, melakukan rotasi staf yang memiliki hubungan keluarga. Yang kelima, melaporkan setiap pelanggaran etika kepada regulator jika diperlukan. Nah, untuk poin yang terakhir, yang ke-10, itu terkait mekanisme penegak dan kepentingan publik. Nah, apabila KAP ini mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, tanpa memodifikasi atas laporan keuangan yang salah saji, beberapa lembaga Indonesia ini berwenang melakukan investigasi dan penegakan disiplin. Yang pertama itu OJK. Nah, OJK ini mengawasi KAP yang mengaudit emitmen. Yang ketiga ada IAPI. Nah, IAPI ini dia menegakkan kode etik profesi akuntan publik. Nah, yang terakhir itu ada KPAP. Nah, KPAP ini memberi sanksi atas pelanggaran etika. Nah, dampak etisnya itu kegagalan menjaga integritas audit tidak hanya merusak reputasi KAP, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan pasar modal di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari kasus PT Garuda Nusantara Gemilang Tbk ini menegaskan bahwa integritas dan independensi adalah pondasi utama yang harus dimiliki oleh akuntan publik. Nah, setiap tekanan bisnis ini, hubungan pribadi atau kepentingan finansial ini tidak boleh mempengaruhi objektivitas auditor. Nah, auditor juga wajib menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik. Terus juga bertindak sesuai standar audit dan menempatkan kepentingan pribadi maupun klien. Oke, baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.